Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Zona Natura bersama Klinik Jeng Ana. Dan sekali lagi saya ingatkan Anda tema kita pada siang hari ini yaitu mengatasi keluhan tumor, kanker dan juga komplikasinya. Namun sebelumnya saya ingatkan Anda untuk dapat berpartisipasi dalam line telepon interaktif kami di 03173808885. Sekali lagi di 03173808885. Baik, kita kembali lagi dengan Mbak Ayu. Nah, Iya, Mbak Mbak. Ayu, ini rupanya cancer ini sudah menjadi momok banyak sekali masyarakat Iya, di Indonesia bahkan di dunia begitu betul ya. betul, Mbak. Apalagi banyak sekali faktor penunjangnya. Selain gaya hidup, lalu juga faktor keturunan juga sangat mempengaruhi sekali Iya, begitu Mbak Ayu. iya. Baik. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita mengetahui ciri-ciri awal dari penyakit cancer sendiri begitu? Nggih. Untuk lebih spesifik mungkin kanker apa, Mbak, yang mau dibahas? Kalau wanita banyak Mhm. keluhannya mungkin ke kanker payudara ya. Payudara, ya. Mm-mm. Kanker payudara, kita ambil contoh untuk kanker payudara sendiri sebenarnya sudah ada tanda. Baik. Yang tadi saya bilang, yang namanya perempuan harus lebih bisa sadar terhadap yang namanya mungkin ada perubahan bentuk dari sebelum sama setelah memiliki mungkin benjolan. Terus juga bisa ditandai juga mungkin dari pengeluaran entah itu seperti cairan ataupun nanah yang bisa keluar di sekitar bagian payudara. Terus juga biasanya ditandai mungkin dari mohon maaf dari si di payudara itu biasanya Oke. mungkin sudah ada entah itu dia sifatnya mengkerut atau mungkin sudah ada bentuknya sudah mulai berbeda, itu perlu diwaspadai, Mbak, Baik. seperti itu. Jadi sebenarnya untuk masalah tumor atau kanker sendiri itu pasti ada gejalanya, Mm-mm. tergantung dia sebenarnya sifatnya itu sudah banyak menyebar atau mungkin dia memang baru awal-awal mau menuju ke penyebaran dari si kanker itu, seperti itu. Begitu, baik. Iya, Apalagi wanita juga banyak sekali ini keluhannya ya, selain payudara, kanker mhm, serviks, bahkan juga penyakit kanker lainnya iya ya, iya, begitu. Nah, kita juga mengenal bahwa zaman dulu mungkin pernah mendengar begitu ya, kalau penyakit kanker biasanya diderita oleh heeh. orang yang usianya sudah lanjut begitu. Mmm. Tapi rupanya sekarang masih Jangan kecil pun salah, sudah Mbak. banyak ya. Iya, banyak. Kemarin Mm-mm. juga ada pasien itu keluhannya kanker ovarium, Mbak. Baik. Padahal belum berumah tangga. Oh, masih muda Iya, sekali masih begitu ya Mbak muda. Yu ya. Jadi pada saat datang ke klinik itu Mm-mm. kondisi Mbak ini sudah tidak bisa berjalan. Baik, Jadi menggunakan kursi roda. baik, Pada saat menjelaskan kronologis ceritanya seperti apa, memang Mbak pasien kami ini pasca pengangkatan di kista. oke. Pasca pengangkatan kista, Mm-mm. mungkin dari si kista tersebut kan memang di atas bagian diangkat di bagian atasnya saja, biasanya sel-selnya masih ada. Mm-mm. Setelah semakin lama mungkin ya yang namanya sudah pasca operasi, merasakan tidak ada keluhan, merasa baik-baik saja. Pada saat dia merasakan keluhan, kenapa kok ada rasa nyeri di Baik. bagian perut, akhirnya melakukan pemeriksaan, vonis dokter memang sudah menyatakan itu ada kanker ovarium. Kanker ovarium Betul. diderita oleh wanita yang belum Iya, menikah belum begitu ya. berumah tangga, Mbak, belum menikah. Istilahnya belum ada percampuran hormon antara suami dan istri kan. Dia Baik. masih masih istilahnya siklus siklus menstruasinya masih lancar, Mhm. untuk masalah keputihan juga tidak ada. Memang dia ada riwayat pasca operasi kista tersebut. Kan Begitu. bisa istilahnya dia dari sel-sel yang sudah dilakukan pengangkatan itu kan biasa masih ada, Mbak. Mhm mhm. Biasa juga pasien-pasien kami yang sudah pernah melakukan operasi kista, itu tidak menutup kemungkinan datang ke klinik pengobatan karena si kista ini tumbuh kembali, Baik. seperti itu. Jadi memang, si Mbak yang kemarin berobat ke klinik itu memang Mhm. kondisinya dia sudah pernah melakukan operasi kista dan memang, pencetus dari si kanker ovarium salah satunya tadi, pernah melakukan, pengangkatan operasi kista tadi, seperti itu. Jadi pasca operasi Iya, begitu pasca ya. operasi. Diderita oleh orang yang usianya masih sangat dini Iya, dan juga belum menikah begitu. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri mhm. apakah banyak juga Mbak yang menderita penyakit kanker? Banyak, Mbak. Mhm. Terakhir juga ada pasien dari Madura, itu Mhm. usianya baru 6 tahun, Oke. keluhannya kanker tulang belakang. Baik, Sudah pernah dilakukan kemo. baik. Karena mungkin dari efek kemo tersebut kan namanya usia masih, balita ya, Mbak, ya, Mhm. masih kecil, jadi kan tidak kuat yang menahan mungkin efek dari kemo. Baik. Pasca kemo pun rambut rontok, Iya. tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas. Akhirnya dari pihak keluarga memutuskan untuk menghentikan tindakan kemo tersebut, sehingga mereka melakukan pengobatan di klinik kami, alhamdulillah sudah Mhm. bisa beraktivitas lagi, rambut pun sudah tumbuh, sudah bisa sekolah lagi, Mbak. Jadi yang namanya penyakit itu memang tidak mengenal usia, tidak pandang bulu, Mbak. Mau Mmm. anak kecil, mau dewasa, mau yang sudah berumah tangga, mungkin yang sudah kakek nenek, bisa saja terkena yang namanya penyakit. Di luar penyakit itu pun juga bisa seperti itu. Cuman yang kita bahas pada sekarang ini kan mengenai kanker dan Betul. tumor itu banyak yang menyerang di bawah usia-usia di bawah
di bawah 5 tahun pun ada seperti itu. Begitu, jadi sudah benar-benar tidak mengenal usia Iya, lagi ya penyakit iya, kanker betul, ini Mbak. ya, begitu. Baik, kita kembali lagi pemirsa, saya ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dalam line telepon interaktif kami di 03173808885. Sekali lagi di 03173808885 dengan tema mengatasi keluhan tumor, kanker dan juga komplikasinya. Nah, ini kita juga akan membahas nih, sebenarnya kanker sendiri banyak sekali komplikasinya begitu Mbak Iya, Ayu ya? betul, Mbak. Nah, ini biasanya bisa disebut juga dengan metastase atau berbeda? Iya, kalau untuk metastase kan penyebaran. Betul. Yang berkaitan dengan kanker mungkin tadi penyebaran ke kelenjar getah bening. Kalau untuk komplikasi mungkin di luar penyakit yang diakibatkan oleh kanker mungkin sudah diderita oleh pasien, seperti itu loh Mbak. Mungkin juga pada saat konsultasi ke klinik selain memang beliau memiliki keluhan kanker, sebelumnya mungkin ada keluhan lain ataupun keluhan yang pemicu ke kanker juga sudah dimiliki sebelumnya, seperti itu. Kalau untuk masalah komplikasi, untuk ramuan Jeng Ana sendiri pun ada obatnya. Kebetulan ini kan kita bawa ya Mbak Yang ya. mana itu? Ya, Bisa ini ramuan ini untuk komplikasi Mbak ya. Jadi ramuan ini sendiri tidak hanya mengobati satu. Oh iya, ini diabetes dan komplikasinya. Baik. Ya, yang namanya penyakit diabetes itu kan banyak sekali komplikasinya. Entah itu nanti larinya ke saraf penglihatan atau mungkin bisa mempengaruhi fungsi ginjal atau Baik. mungkin juga bagi para penderita diabetes pria itu mungkin larinya ke vitalitas kan seperti itu. Jadi ramuan-ramuan ini memang diracik dalam satu bungkus ini sudah bisa untuk mengobati penyakit diabetes dan komplikasinya. Yang penyakit diabetes sendiri itu kan sebenarnya kita tidak menurunkan kadar gula darah Mbak, tapi kita memperbaiki fungsi pankreasnya sehingga seandainya fungsi pankreas itu sudah diperbaiki, otomatis pankreas sendiri bisa memproduksi insulin dengan baik sehingga yang namanya kadar gula darah kan bisa normal kembali. Baik. Alhamdulillah kalau untuk masalah diabetes banyak sekali yang sudah kita tangani dan alhamdulillah sudah banyak yang menemukan kejodohan, kecocokan seperti itu Mbak. Karena memang intinya pasien yang sudah memiliki keluhan diabetes itu merasa capek, merasa lelah, sudah sekian lama mengkonsumsi obat-obatan kimia. Mengkonsumsi obat kimia iya, kadar gula darahnya normal, tapi selepas minum mungkin efeknya sudah tidak ada, kembali lagi naik, harus minum lagi, nanti turun, nanti naik lagi kan seperti itu. Jadi kalau memang pasien seandainya di luar sana memiliki keluhan diabetes, silakan monggo langsung datang ke klinik herbal Jeng Ana. Obatnya kita berikan yang herbal tanpa efek samping. Sebagai pengganti insulin nanti ada daun banaba namanya Mbak, yaitu kita perbanyak untuk para penderita penyakit diabetes seperti itu. Jadi banyak sekali rupanya penyakit yang dapat diobati di klinik Jeng Ana ini, tidak hanya sesuai tema kita pada Betul, di luar siang tema hari juga ini. ada Iya, Mbak. betul sekali. Jadi banyak sekali. Jadi monggo nanti bisa langsung datang ke tempat praktek klinik Jeng Ana. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.